Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman madrasah, berikut kita akan melakukan pembahasan tentang BKBA atau bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Saya ucapkan selamat kepada madrasah yang dinyatakan sebagai nominasi penerima BKBA tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas mutu madrasah. Langsung saja, yang pertama, nanti ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Yang pertama, banyak madrasah yang bertanya, apa sebenarnya kriteria yang menyebabkan madrasah itu mendapatkan bantuan kinerja atau bantuan afirmasi ya. Yang kedua, bagaimana bagi madrasah yang sudah dinyatakan sebagai nominasi penerima BKBA dalam menyusun EDM maupun RKAM-nya. Jadi nanti harus ada RKAM khusus dari dana BKBA ya. Kita mulai pembahasan bahwa penerima BKBA pada tahun 2023 itu adalah madrasah yang melaksanakan BIMTEK pada tahun 2021 ya. Kemudian madrasah ini menerima BKBA pada tahun anggaran 2023. Sekilas tentang materi bahwa Kementerian Agama bekerjasama dengan World Bank melaksanakan kegiatan yang namanya Madrasah Reform ya. Itu ada 4 kegiatan atau 4 komponen. Sebagaimana yang sering kita dengar. Yang pertama adalah komponen 1, yakni penerapan sistem RKAM. Ini yang ada hubungannya dengan BKBA ya. Komponen 2 tentang sistem penilaian hasil belajar seluruh peserta didik kelas 4 MI secara nasional. Komponen 3 adalah tentang PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah. Untuk komponen 4, penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan atau yang biasa dikenal dengan EMIS ini ya, yang komponen 4 ini ya. Kita lanjut ya. Untuk materi BKBA ya. EDM, RKAM, dan BKBA. Keterkaitannya bagaimana ya? BKBA itu atau bantuan kinerja dan bantuan afirmasi adalah sebuah stimulan atau rangsangan bagi madrasah yang sudah melaksanakan EDM RKAM dengan baik ya. Jadi BKBA ini diberikan kepada madrasah-madrasah yang sudah melakukan penyusunan EDM RKAM dengan baik. BKBA bukan tujuan utama dari proyek karena hanya bersifat stimulan ya. Tujuan utama dari EDM RKAM itu tentu saja adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan manajerial madrasah dalam rangka untuk peningkatan mutu madrasah. Itu tujuan utamanya. Jadi bantuan BKBA ini sifatnya hanya rangsangan atau stimulus ya. Kemudian tujuan utama komponen 1 itu meningkatkan perencanaan, kualitasnya, kemudian meningkatkan kualitas penganggaran, kualitas manajemen madrasah, meningkatkan kualitas pembelajaran maupun peningkatan daya dukung masyarakat warga madrasah. Kesimpulannya, BKBA hanyalah sebuah stimulan agar madrasah dapat melaksanakan perencanaan, penganggaran, manajemen maupun kualitas pembelajaran dan daya dukung masyarakat dengan baik ya. Kemudian potret perencanaan yang sudah ada saat ini ya. Ini mohon maaf ya, ini adalah sebuah ilustrasi dari apa yang sudah dilakukan oleh madrasah selama ini ya. Tentu tidak semua ya. Yang pertama, perencanaan program madrasah hanya dibuat oleh kepala madrasah atau beberapa pihak saja. Artinya tidak melibatkan semua stakeholder yang ada pada madrasah.
copy paste dari internet atau madrasah tetangga, tidak berdasarkan analisis memadai terkait dengan SWOT, strength, weakness, opportunity maupun threat. Rendahnya keterlibatan dari para pemangku kepentingan madrasah dan lebih banyak menjawab kebutuhan manajemen dan guru madrasah, bukan kebutuhan murid atau student centered ya. Nah, dari fenomena ini ada usaha untuk mengatasinya, yaitu dengan dilaksanakannya EDM dan RKAM bagi madrasah. Kita lanjutkan langsung pada BKBA ya, definisi dan tujuan BKBA. Untuk bantuan kinerja ya, bantuan kinerja nominalnya 100 juta atau disingkat dengan BK itu ya. Diberikan sebagai penghargaan kepada madrasah yang telah menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik melalui aplikasi RKAM dan memenuhi beberapa indikator kinerja yang ditetapkan. Tujuannya memberikan penghargaan atas capaian kinerja madrasah dan membangun iklim yang kondusif untuk peningkatan kompetensi dan kualitas madrasah. Intinya adalah pada bantuan kinerja ini diberikan kepada madrasah yang punya potensial baik ya, punya potensial baik, terutama dalam pengelolaan EDM RKAM-nya ya. Kemudian untuk bantuan afirmasi 150 juta diberikan kepada madrasah potensial yang masih berkinerja rendah untuk membantu percepatan pemenuhan SNP atau pemenuhan mutu ya. Karena acuan mutu pendidikan di Indonesia itu adalah 8 SNP ya. Tujuannya memberikan bantuan bagi madrasah yang paling membutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas madrasah ya. Jadi kesimpulannya kalau bantuan kinerja ini ya bagi madrasah yang sudah punya potensi berkinerja baik. Kemudian bantuan afirmasi ini bagi madrasah yang punya potensi berkinerja yang masih rendah ya. Kemudian ini yang menjadi banyak pertanyaan. Kira-kira syarat atau kriteria apa sehingga madrasah dapat BKBA ya. Yang pertama, kriteria untuk mendapatkan BKBA. Satu, madrasah telah mengikuti BIMTEK penerapan EDM dan RKAM. Dua, madrasah telah melaksanakan EDM dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Yang ketiga, madrasah telah menyusun RKAM dengan memanfaatkan aplikasi RKAM. Ini tentu saja yang sudah BIMTEK ya. Yang keempat, madrasah menerima dana BOS pada tahun berjalan. Yang kelima, madrasah memiliki jumlah minimal peserta didik untuk MI 60-336 orang, 12 rombel. MTS 60-480 orang, 18 rombel. Untuk MA 60-540 orang, 24 rombel. Intinya, minimal madrasah memiliki peserta didik atau murid sebanyak 60 ya. Minimal madrasah punya 60 murid ya. Kemudian yang keenam, minimal memiliki jumlah guru. Untuk MI 4 orang, MTS 6 orang, dan untuk MA, MAK sebanyak 6 orang. Ini kriteria umum madrasah mendapatkan BKBA ya. Tentu saja madrasah walaupun punya kriteria ini juga nanti ada proses seleksi ya, karena jumlah madrasah itu banyak sekali ya. Madrasah-madrasah kalau sudah memenuhi persyaratan ini kemudian masuk proses seleksi ya. Proses seleksi ini tidak perlu pengajuan karena by system, by mesin ya. Oke, selanjutnya kriteria khusus. Hasil evaluasi diri madrasah. Ini juga akan dilihat ya, bagaimana madrasah itu memilih kegiatan
dan melakukan proses mapping kegiatan. Kemudian jumlah siswa penerima KIP atau BIP tentu semakin banyak penerima KIP atau BIP kemungkinan dapat BKBA semakin tinggi. Kemudian jumlah ruang belajar, jumlah toilet, peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Tentu data-data ini bisa diambil dari data sekunder yakni di EMIS ya. Kita lanjutkan tahapan seleksi. Yang pertama penetapan kuota, tentu oleh PMU Pusat ya. Kemudian pengesahan juknis, pembuatan juknis penerima BKBA, penetapan tim pengelola bantuan, penetapan daftar panjang nominasi madrasah long list-nya, kemudian dari long list itu sekian madrasah akan dilakukan seleksi menjadi penetapan daftar pendek nominasi madrasah DPNM ya. Kalau DPNM ini sudah terlaksana maka akan dilakukan pengumuman, pemberitahuan, penawaran kepada madrasah yang biasanya itu juga diinformasikan melalui portal bosnya madrasah masing-masing ketika dibuka ada pernyataan selamatnya. Anda sebagai calon penerima BKBA, ya, calon masih ya. Kemudian terhadap pengumuman dan penawaran itu madrasah akan melakukan pernyataan minat bersedia apa tidak menerima BKBA. Ya. Kemudian pernyataan minat dan komitmen dan rencana penggunaan dana. Madrasah selain dia menyatakan bersedia, madrasah juga harus membuat rencana penggunaan dana atau yang disebut dengan RKAM khusus yang bersumber dari dana BKBA. Kemudian akan dilakukan visitasi dan verifikasi oleh asesor BKBA apakah data-data yang diupload oleh madrasah baik di EMIS maupun di aplikasi EDM RKAM itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini ada kunjungan ke madrasah. Kalau memang data-data itu cocok, antara yang diupload dan kenyataan di lapangan, maka dilakukan penilaian kelayakan program penerima bantuan. Setelah itu baru ditetapkan penetapan daftar definitif sebagai penerima BKBA. Baru setelah itu ada tahap pencairan dana, penyaluran, pemanfaatan, dan pelaporan. Jadi untuk teman-teman yang sudah dinyatakan diberikan ucapan selamat ya itu masih ada proses ya. Masih ada proses yaitu visitasi. Nanti dicek antara yang diupload data-datanya di EMIS atau di EDMRKAM dengan kondisi yang ada ya. Jadi tidak secara otomatis setelah diberitahukan begini terus langsung dapat. Karena ada fase-fase yang harus dilalui. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang sudah dinyatakan di daftar pendek nominasi madrasah sebagai penerima BKBA ya. Kita lanjutkan pengolahan data, ada data EMIS, ruang kelas, ruang dan sebagainya. Ini nanti data-data inilah yang akan dikonfirmasi oleh tim asesor BKBA. Kemudian data itu akan masuk ke portal BKBA, baru nanti akan diproses validasi, verifikasi, dan penetapan. Nanti prosesnya akan masuk ke aplikasi seleksi BKBA, dokumen penerima pencairan BKBA, dashboard BKBA, realisasi laporan BKBA. Nah, ada juga penilaian khusus ya untuk kriteria penerima BKBA itu dalam kondisi darurat atau dalam kondisi bencana ya. Tim penilai dapat merekomendasi calon penerima bantuan, usulan rekomendasi akan disepakati bersama dengan Bank Dunia ya. Oke, langsung kita masuk ke bagian yang paling penting ya. Bagi madrasah yang sudah ditetapkan sebagai daftar definitif penerima BKBA. Bagaimana pengalokasian belanja dana BKBA itu untuk kegiatan ya. Ini ada 5 ruang lingkup ya. Pertama, ruang lingkup penggunaan dana adalah 1. Pengadaan sarana penunjang pembelajaran. Ini 10%. Kedua, pengembangan digital madrasah paling besar 50%. Kemudian yang ketiga, rehab bangunan kategori ringan atau sedang
ruang belajar atau kelas, ruang laboratorium maupun ruang perpustakaan. 35%. Ini rehab ya, rehab ringan atau sedang. Bukan membentuk bangunan baru ya. Kemudian yang keempat, rehab ringan, sedang, atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah. Kalau yang baru ini hubungannya dengan sanitasi madrasah 40%. Kemudian pengembangan kapasitas guru madrasah 15%. Yang jadi pertanyaan, kalau dijumlah kenapa tidak 100% ya? Ini untuk fleksibilitas ya. Pokoknya nanti dari sekian dana yang kita dapat akan kita belanjakan dengan persentase sekian ya. Ini nanti akan mencapai 100% berdasarkan pilihan madrasah ya. Ini disediakan sekitar 150% ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pertama, pengadaan sarana pembelajaran. Apa yang nanti kegiatan yang kita ambil ya, kegiatan yang kita ambil nanti adalah pembelian buku penunjang pembelajaran, pembelian alat dan bahan praktek, pembelian median pembelajaran, pembelian pengadaan rehab furnitur, pengadaan sarana penunjang pembelajaran bagi peserta didik disabilitas atau bagi madrasah inklusi ya. Ini untuk pengadaan sarana pembelajaran ya. 10%. Jadi kalau nanti dapat 100 juta misalkan ya, berarti untuk sarana pembelajaran ini bisa dianggarkan 10 juta ya. Kemudian pengembangan digital madrasah 50% ini paling banyak alokasinya untuk digital madrasah ya. Madrasah bila bisa beli komputer, laptop, LCD proyektor, layar LCD proyektor, smart TV, perangkat pendukung digital learning, kamera, speaker, tripod, dan sejenisnya, konektor USB HDMI, router modem, sumber belajar digital yang dapat diakses tanpa koneksi internet, atau langganan pembelian e-book, buku digital ya. Catatan barang, furnitur, dan buku yang akan diadakan dibeli oleh madrasah harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku ya. Ini adalah pengembangan digital madrasah 50%. Kalau dapat 100 juta bisa menganggarkan 50 juta ini. Kemudian rehab bangunan ringan dan sedang. Yang dimaksud dengan rehab bangunan kategori ringan atau sedang adalah tidak adanya pembangunan ruang kelas baru, lab, ruang perpus di lahan baru, atau rehab yang terkait dengan perubahan konstruksi bangunan atau pondasi. Di antaranya adalah rehab atap, rehab plafon, rehab dinding, rehab lantai, rehab pintu jendela. Semua pekerjaan rehab yang menggunakan konstruksi bangunan harus disertai dengan gambar teknis yang dikerjakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang bangunan. Minimal lulusan SMK. Bisa melakukan gambar konstruksi sekaligus membuat rapnya. Ya. Ini syarat kalau kegiatan yang bersumber dari dana BKPA untuk rehab ringan dan sedang ya. Lanjut, rehab ringan sedang pembangunan baru nih, pembangunan baru 40%. Apa saja? Keran umum, jamban, tangki septik, tempat cuci tangan, instalasi air bersih, instalasi pengolahan air kotor atau limbah. Catatan, kegiatan konstruksi 1-6 dilaksanakan di lokasi lahan madrasah yang ada tanpa memerlukan pengadaan lahan baru ya. Tanpa pengadaan lahan baru ini yang perlu dicatat ya. Pembuatan sumur baru tidak diperkenankan. Rehab perbaikan sumur yang sudah ada dapat dilakukan oleh madrasah ya. Jadi kalau sudah ada sumur yang lama bisa direhab atau diperbaiki. Tapi kalau buat sumur baru tidak diperkenankan. Ketentuan yang lebih detail dapat dilihat dari panduan sanitasi madrasah. Nanti kita kasih materi sanitasi madrasah ya. Panduan sanitasi madrasah yang diterbitkan oleh BMU dijadikan acuan bagi madrasah dalam melakukan rehab pembangunan baru dengan menyesuaikan segenap sumber daya dan perencanaan atau kebutuhan madrasah masing-masing ya. Ini untuk rehab ringan, sedang pembangunan baru sanitasi 40% ya. Pengembangan kapasitas guru, pelatihan guru daring luring sesuai kebutuhan,
pelatihan guru untuk menunjang penguasaan digital learning. Jadi nanti untuk pelatihan workshop bisa dianggarkan 15% ya. Kalau dapat 100 juta ya bisa dianggarkan 15 juta ya. Diutamakan materi dari pelatihan atau workshop itu adalah penguasaan digital learning, metode pembelajaran atau media pembelajaran digital dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih. Itu sekilas tentang juknis BKBA. Kami akan sedikit lanjut ke materi bagaimana cara membuat rekam dari dana BKBA itu secara mudah dan praktis ya. Akan saya berikan gambaran sekilas sebagai berikut ya. Baik, ini adalah tampilan dari rekam pada akun kepala madrasah ya. Kita langsung saja masuk ke rencana. Oke, kemudian masuk pagu definitif. Kita klik pendapatan. Pendapatan di pagu definitif ya. Kemudian kita bisa klik tambah. Kita klik sumber dana ya. Sumber dana misalkan kalau Bapak Ibu itu madrasahnya sudah dinyatakan sebagai daftar pendek penerima BKBA, tentu di sini akan muncul secara otomatis ya. Misalkan kita klik bantuan kinerja misalkan ya. Bantuan kinerja kita klik misalkan 100 juta ya. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke, Bapak Ibu ya. Ini sudah kita klik atau sudah kita masukkan pendapatan yang bersumber dari BKBA ya. Kemudian terutama BKBA ini ada kinerja ya. Kita kasih contoh kinerja misalkan. Kemudian langsung kita masuk ke belanja. Masuk di belanja ini kita akan melakukan kegiatan belanja yang diinput oleh Camat ya. Ya sama hampir proses pembuatan rencana pada BOS dan sumber dana BKBA ini hampir sama, cuma nanti bedanya di mana nanti saya jelaskan. Kemudian kita klik tambah ya. Kemudian kita klik sumber dana BKBA. Kita klik sumber dana dari BKBA. Kalau BOS kan kita pilih dari sini. Kalau BKBA kita klik sumber dana BKBA. Kemudian kita masuk sub kegiatan. Nah, di sub kegiatan ini, Bapak Ibu, ini kan semua berasal dari mapping kegiatan EDM ya. Ternyata pada sumber dana BKBA tidak semua sub kegiatan itu aktif. Artinya tidak semua sub kegiatan yang di mapping dari EDM itu boleh dibelanjakan untuk sumber dana BKBA. Ini saya sudah simulasi, saya coba untuk mengklik semua kegiatan EDM. Tapi yang keluarkan hanya beberapa ini yang boleh ya. Yang tentu saja hubungannya dengan sasaran kegiatan yang saya terangkan tadi. Ini ada kapasitas guru misalkan, ini diizinkan. Kemudian layanan pembelajaran inklusi untuk praktikum, pemanfaatan TIK, dan lain sebagainya. Untuk yang abu-abu ini tidak diizinkan untuk mengambil dari sumber dana BKBA ya. Nah, ini peta ini harus diketahui oleh teman-teman yang mau membuat rekam bersumber dana BKBA dan sub-sub kegiatan ini yang diperbolehkan, yang dialokasikan dari dana BKBA ini sudah saya mapping secara manual. Ya. Sudah saya mapping secara manual ya. Maksudnya gimana? Ini sudah saya catat, kemudian sub-sub kegiatan ini sudah saya klasifikasikan ya. Akhirnya jadilah semacam ini ya. Ini adalah sub kegiatan BKBA. Sudah saya catat di sini ya. Ini adalah kode-kode sub kegiatan dari mapping kegiatan di EDM yang support dengan BKBA ya. Jadi nanti saya harapkan kalau nanti madrasah menginginkan sub kegiatan itu muncul di rekam, maka pada saat mapping kegiatan di EDM perhatikan kode-kode ini.
Karena kode-kode ini adalah kode yang diizinkan untuk disonding dari dana BKBA. Kalau tidak salah, saya klasifikasi menjadi 28 subkegiatan. Ya, kita pilih nanti supaya tampil di RKAM. Kita pilih di waktu apa? Waktu menyusun IDM. Ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, kemudian kita buat RKAM seperti ini. Saya buatkan konsep RKAM manual supaya nanti mudah ya. Dan tidak tumpang tindih dengan RKAM pada pembelanjaan dana BOS. Misalkan ya, yang support untuk subkegiatan BKBA itu adalah 6.1.3. Di sini ada 6.1.3 seperti ini ya. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan di sini, ini akan muncul secara otomatis ya. Kemudian misalkan penambahan perabot mebler ya. Ini masuk standar sarana ya. Ini support dengan subkegiatan BKBA. Kemudian komponen kegiatannya apa? Kita pilih di sini. Kemudian harga satuannya. Kemudian kita cari koefisiennya. Sama seperti tutorial saya waktu menyusun rencana pada BOS APBN ya. Kemudian kita tentukan ada pajak atau tidak. Hampir sama. Kemudian ini adalah jumlahnya. Oke, ini cara nanti membuat RKAM yang bersumber dari dana BKBA ya. Agar apa? Kita melakukan pemetaan untuk sub-sub kegiatan yang support dengan dana BKBA ini, agar nanti di RKAM itu kegiatannya muncul. Maka sekali lagi pilihlah kegiatan-kegiatan ini pada EDM. Misalkan kalau teman-teman mau membuat dana BKBA itu untuk rehab, ya, untuk rehab misalkan. Rehab ringan maupun rehab sedang, maka 6214 ini dipilih. Kalau mau merehab perpus, maka 6226 ini dipilih. Kita sudah punya peta begini sebelum kita masuk ke EDM. Supaya nanti apa yang kita butuhkan kegiatan itu benar-benar muncul di RKAM ya. Demikian sekilas ulasan tentang BKBA. Nanti secara khusus tentu cara penyusunan RKAM untuk BKBA ini insya Allah akan kita berikan waktu tersendiri ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.